Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Anak-anakku, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat dipertemukan pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7 SMP. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video sebelumnya sudah Bapak jelaskan materi terkait ketentuan sholat jamak. Namun, pada video kali ini, Bapak akan jelaskan khusus mengenai ketentuan sholat qashar. Sholat qashar adalah menjalankan atau melaksanakan sholat fardu dengan cara meringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Adapun sholat yang dapat diqashar adalah sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Perlu menjadi catatan, untuk sholat maghrib yang berjumlah 3 rakaat dan sholat subuh yang berjumlah 2 rakaat tidak boleh dijamak qashar. Sholat jamak qashar antara zuhur dan asar boleh dilaksanakan dengan jamak qashar takdim atau jamak qashar takhir. Begitu juga dengan sholat jamak qashar pada sholat maghrib dan isya. Nah, ketika melaksanakan sholat jamak takdim atau takhir untuk sholat maghrib dan isya, sholat maghrib tetap dilaksanakan 3 rakaat dan sholat isya dilaksanakan 2 rakaat. Lalu, bagaimana dalil tentang kebolehan melaksanakan sholat jamak qashar? Adapun dalilnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Artinya, apabila kamu bepergian di bumi, maka tidak dosa bagimu untuk mengqashar sholat jika kamu takut diserang orang-orang yang kufur. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat An-Nisa ayat 101. Dari ayat di atas dapat kita ambil penjelasan bahwa sholat qashar dapat dilaksanakan jika takut diserang oleh musuh, atau disebabkan yang lainnya. Apa saja yang dapat menyebabkan seseorang itu dapat melaksanakan sholat jamak qashar? Berikut syarat melaksanakan sholat jamak qashar. Yang pertama, perjalanan yang dilakukan bertujuan bukan untuk maksiat. Maksiat di sini dimaksudkan adalah melaksanakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, perjalanannya bertujuan untuk berjudi, bertransaksi barang-barang haram seperti narkoba, arak, atau mencelakakan orang lain, atau membunuh orang lain,
dan transaksi-transaksi yang dikategorikan melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, kita sebaiknya adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Adapun yang kedua, jaraknya jauh sekurang-kurangnya 80 km lebih atau perjalanan sehari semalam. Dapat kita hitung, misal perjalanan dari kota Palembang ke Empat Lawang itu jaraknya sudah lebih 80 km. Berarti sudah dapat melakukan sholat jamak qashar. Perjalanan dari kota Palembang ke Kabupaten Ogan Ilir yang jaraknya tidak mencapai 80 km berarti tidak dapat melaksanakan sholat jamak qashar. Ya. Sudah dapat dihitung juga jarak ke Kabupaten Musirawas, Kota Lubuk Linggau, Kota Pagar Alam, dan kota-kota lainnya, atau perjalanan yang lebih jauh misalnya ke Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, dan kota-kota lainnya yang itu dapat dilaksanakan sholat secara jamak qashar. Yang ketiga, sholat yang dijamak sholat adaan atau tunai, bukan sholat qadha. Artinya sholat yang dilaksanakan pada saat itu juga, ya, atau sholat yang dilaksanakan tepat pada waktunya. Misal sholat zuhur dilaksanakan tepat pada waktu sholat zuhur, ya, atau sholat isya tepat dilakukan pada waktu sholat isya, ya, tunai, ya, pada saat itu, pada saat waktunya. Yang keempat, berniat menjamak ketika takbiratul ihram, ya. Ini artinya saat takbiratul ihram harus berniat menjamak qashar. Ya. Adapun niatnya akan dijelaskan pada pelaksanaan sholat jamak qashar. Demikian 4 syarat yang dapat membolehkan seseorang melaksanakan sholat jamak qashar. Anak-anakku, terima kasih telah menyimak materi mengenai ketentuan sholat qashar pada video ini. Semoga dapat dilaksanakan ketika syarat-syarat melaksanakan sholat jamak qashar terpenuhi. Jika perjalanan jauh, misalnya anak berpergian ke Jakarta, nah berarti itu sudah bisa dapat melaksanakan sholat jamak qashar, ya, atau berpergian ke tempat lainnya, ya. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.